Chris Jericho fix return di Raw minggu depan. Bianca Belair difavoritkan jadi pemenang Royal Rumble tahun ini. Alasan kenapa Austin Theory gabung The Vision. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Chris Jericho fix return di Raw minggu depan. Chris Jericho baru aja posting foto bareng pegulat indie Viva Van buat promosi podcastnya. Tapi yang bikin salfok, badan Jericho kelihatan kurus banget dan bugar pol. Padahal umur udah 55 tahun, tapi kayaknya dia lagi benar-benar nyiapin fisik buat balik ke ring setelah absen lama. Nah, yang bikin makin heboh, kontrak Jericho di AEW bareng Tony Khan itu habis di malam tahun baru. Jadi hari ini status dia udah jadi free agent. Artinya dia bebas mau pindah kemana aja. Gosipnya sih kenceng banget kalau Y2J bakal balik ke WWE. Ada dua teori nih. Dia bisa aja muncul di Royal Rumble nanti. Masuk akal, soalnya terakhir dia di WWE itu pas acara di Arab Saudi juga tahun 2018. Tapi jurnalis Alex Picardi bilang kalau Jericho kemungkinan besar muncul lebih awal, yaitu di episode Raw perdana di Netflix minggu depan. WWE pasti pengen bikin ledakan besar buat anniversary debut mereka di platform streaming itu, apalagi main event-nya udah ngeri banget. CM Punk lawan Bron Breakker. Kalau diingat-ingat, Jericho ninggalin WWE dengan rasa kecewa gara-gara ngerasa kerja keras dia bareng Kevin Owens dulu gak dihargai semestinya. Tapi setelah sukses besar jadi juara dunia pertama di AEW, kayaknya sekarang waktu yang pas buat dia pulang. Menurut kalian, apakah Chris Jericho udah pasti akan balik di Raw minggu depan? Komen di bawah. Bianca Belair difavoritkan jadi pemenang Royal Rumble tahun ini. Royal Rumble 2026 di Riyadh nanti kayaknya bakal jadi panggung buat satu nama besar. Meskipun lagi cedera, Bianca Belair justru jadi favorit nomor satu buat menangin Rumble tahun ini. Bursa taruhan bahkan nempatin dia di posisi teratas dengan angka yang jauh banget dibanding yang lain. Padahal Bianca lagi absen gara-gara cedera jari pas WrestleMania 41. Tapi fans yakin banget di EST bakal comeback dan ngerusak rencana semua orang. Di bawah Bianca ada Liv Morgan dari The Judgment Day yang membayangi, terus disusul sama Rhea Ripley. Tapi jujur aja, ngelihat 88% taruhan masuk ke Bianca dalam 24 jam terakhir, kayaknya kita bakal lihat Bianca menuju main event WrestleMania lagi nih. Menurut kalian, apakah Bianca Belair cocok jadi pemenang Royal Rumble tahun ini? Komen di bawah. Alasan kenapa Austin Theory gabung The Vision. Setelah sempat absen karena cedera, Austin Theory balik ke WWE dengan semangat, fokus, dan aliansi baru. Aliansi ini resmi kelihatan setelah mantan juara US Champion ini ngepin legenda Hall of Fame Rey Mysterio tanggal 23 Desember di Raw bareng partner tag teamnya dari grup The Vision, Bronson Reed. Kata Theory, rencana ini berkembang pas dia lagi di rumah, tepatnya gara-gara dia nontonin The Vision di TV. Aku dapat banyak momen besar dalam waktu yang singkat di karirku, dan aku rasa aku kehilangan jati diri, kata Theory di acara WWE Raw Recap. Aku jadi terlalu nyaman nunggu orang ngasih kesempatan atau sesuatu karena ngerasa aku layak dapat itu. Padahal seumur hidupku, aku selalu kerja keras buat apa yang aku punya. Pas masuk WWE di umur muda dan dapat banyak pencapaian, aku sampai di titik dimana aku lihat The Vision itu cuma butuh mengambil, mereka nggak nunggu apa-apa. Ngerasa nggak yakin sama masa depannya di WWE, Theory sadar dia punya dua pilihan. Nunggu kesempatan yang mungkin nggak bakal pernah datang atau ambil tindakan sendiri. Dia milih pilihan kedua setelah dapat inspirasi dari orang-orang di The Vision kayak Bron Breakker, Bronson Reed, dan Logan Paul yang gak pernah malu buat nantang atau nyolong dari bintang-bintang top WWE. Kalian lihat orang kayak Bron Breakker, dia bakal jadi juara World Heavyweight berikutnya. Ada Logan Paul, siapa sih yang gak kenal dia? Terus ada Bronson Reed, ototnya ngeri banget, koleksi sepatunya juga, si Tribal Thief. Aku bakal acknowledge dia. Dan buat aku sendiri, aku gak bakal berhenti. Aku gak bakal nyerah dan aku jelas gak bakal lupa. Menurut kalian, apakah Austin Theory ini ternyata mata-matanya Seth Rollins?
Komen di bawah. John Cena berterima kasih untuk tahun 2025. Begitu kalender ganti ke tahun baru, karir in-ringnya John Cena sekarang udah resmi jadi kenangan. Tapi memori itu tetap nempel di kepala fans dan kritikus. Lewat akun X miliknya, juara dunia 17 kali ini berterima kasih buat semua orang yang ngikutin retirement tournya sepanjang tahun 2025 yang berakhir tanggal 14 Desember kemarin di Saturday Night's Main Event. Cena nulis, hidup terus berjalan dan kita semua melangkah maju. Tahun 2026 udah di sini dan aku bakal selalu ingat momen-momen indah di tahun 2025. Terima kasih buat semua fans, rekan kerja, kritikus, dan siapapun di seluruh dunia yang udah bersuara buat bikin tahun 2025 jadi tahun yang gak bakal aku lupain. Aku telah memberikan segalanya, aku berterima kasih atas segalanya. Setelah 25 tahun gulat di bawah bendera WWE, Cena pakai sepatunya buat yang terakhir kalinya lawan Gunther di Washington DC. Banyak fans yang kaget karena orang yang selalu bilang never give up ini justru tap out kena sleeper hold-nya Gunther. Karirnya berakhir dengan kekalahan. Sampai berminggu-minggu setelahnya, kejadian ini masih jadi perdebatan panas di kalangan fans. Tapi kata Cena sendiri, dia nutup bab karir profesionalnya itu dengan perasaan damai. Kedepannya, Cena bakal fokus ke proyek di luar gulat kayak acting dan jadi host. Tapi dia tetap jadi bagian keluarga WWE lewat perannya sebagai duta besar perusahaan. Menurut kalian, apakah John Cena bisa comeback di WrestleMania 42 besok jadi host? Komen di bawah. Update cedera Dominic Mysterio. Ada kabar baik buat kalian para fans atau pembenci Dominic Mysterio. Kemarin kan sempat panik tuh pas WWE bilang Intercontinental Champion kita ini bakal absen tanpa batas waktu gara-gara cedera bahu. Tapi untungnya laporan terbaru baru aja kasih bocoran kalau Dom nggak perlu operasi. Katanya dia cuma butuh waktu pemulihan sekitar 3-4 minggu aja. Kejadiannya itu pas dia tanding di acara Triple A di Meksiko 21 Desember kemarin. Pas kena DDT bahunya kayak kegeser dan dia kelihatan kesakitan banget. Tapi kalau hitung-hitungannya benar, Dom dipastikan bisa balik pas Royal Rumble nanti buat jagain gelarnya. Jadi Dirty Dom gak bakal lama-lama kok absen dari TV kita. Menurut kalian, apakah Dominic Mysterio akan beralih ke gelar dunia tahun ini? Komen di bawah. Gunther akan pensiunkan si Empang di tahun ini. Kita harus akuin kalau Gunther sekarang benar-benar jadi heel paling dibenci di WWE. Setelah bikin Goldberg pensiun, dia benar-benar ngerusak momen perpisahan John Cena di Saturday Night's Main Event kemarin. Gak cuma menang, Gunther bahkan terus-terusan ngejek Cena lewat media sosialnya. Parah banget. Menariknya nih, Stevie Richards baru aja bilang di podcastnya kalau Gunther kayaknya nggak bakal berhenti di Cena aja. Richards ngerasa Gunther bakal jadi The Legend Killer era baru yang bakal ngincer nama-nama besar kayak AJ Styles, Randy Orton, sampai CM Punk. Skenarionya gini, Gunther diprediksi bakal ngerebut lagi gelar World Heavyweight dan di saat yang sama bikin CM Punk pensiun di WrestleMania 42 nanti. Mengingat mereka punya sejarah panas pas Punk bikin Gunther berdarah-darah di SummerSlam kemarin, drama ini pasti bakal pecah banget kalau beneran terjadi. Menurut kalian, apakah Gunther bisa pensiunkan banyak bintang di tahun 2026? Komen di bawah. Bintang SmackDown cedera saat tur akhir tahun. Ada kabar yang kurang enak dari Mitchie nih. Dia baru aja konfirmasi di Instagram kalau dia cedera pas lagi tur WWE kemarin. Dia nggak bilang detailnya apa, tapi laporan terbaru nyebutin kalau bahunya terkena masalah pas lagi tanding lawan Jade Cargill. Ini apes banget. Soalnya harusnya Micin tanding lawan Jade Cargill buat perebutan WWE Women's Championship di episode SmackDown pertama tahun 2026 besok. Gara-gara ini dia harus ditarik dari semua jadwal tanding. Kita tunggu aja ya gimana WWE bakal muter otak buat nyari penggantinya atau ngelanjutin feud ini. Menurut kalian, apakah B-Fab perlu gantikan Micin buat lawan Jade Cargill? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold.
always been running